Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam kagama. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Umum PP Kagama, Mas Ganjar Pranowo, yang mungkin belum hadir pada pembukaan ini, tetapi nanti akan bersama kita. Yang saya hormati Dr. Maxirin Rondonuwu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, eh, pengurus PP Kagama, dan seluruh Pengda, Pengcap, dan juga Komisariat PP Kagama yang hadir pada pagi hari ini. Para narasumber ini saya kira sangat luar biasa. Ada Dr. Saifuddin Hakim, ada Dr. Gunadi, ada Dr. Riris Andono Ahmad, dan moderatornya juga Dr. Maria Sylvia Mary. Tadi kita sebelum acara ini bilang bahwa nanti kayaknya pasien-pasiennya harus menunggu sabar ini di rumah sakit atau di tempat praktek karena dokter-dokternya lagi ikut webinar. Jadi hari ini Kagama sangat bergembira mempersembahkan lagi Kagama Health Talk yang ketiga. Ini adalah bagian dari cara Kagama untuk mengedukasi masyarakat. Saya kira tema yang diambil pun sangat aktual dan menjadi bagian dari kekhawatiran banyak orang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Saya kira sekarang orang di Inggris, Denmark, dan negara-negara Afrika pun sekarang ini sangat mengkhawatirkan munculnya tsunami baru varian Omicron ini. Dan ini tentu menjadi kewajiban kita semua untuk ikut mengedukasi masyarakat terkait dengan Omicron ini, dan juga cara yang paling baik untuk menghadapi bukan hanya sekedar mencemaskan, tetapi juga harus mengetahui, mengenal lebih jauh dari varian ini seperti apa, dan kita bisa mencegah dan melakukan langkah-langkah mitigasi. Saya teringat sekitar bulan November yang lalu ketika virus ini, varian ini merebak di Afrika Selatan, semua negara itu meresponnya dengan kepanikan. Berapa hari setelah ini muncul di Afrika Selatan dan menyebar secara luas begitu, beberapa negara yang punya sistem kesehatan yang sangat handal seperti Jepang dan juga Israel begitu melakukan satu respon yang mengagetkan banyak negara, yaitu menutup langsung pintu-pintu masuk. Ini menunjukkan bahwa memang dunia sekarang ini lagi mencoba untuk mengenali apa lagi yang akan muncul dari varian setelah varian Delta, tsunami varian Delta, kemudian kita tahu sekarang ada varian Omicron. Dan tentu ini perlu semacam pengenalan yang lebih jauh, karena memang ketika awal pasti orang kaget dan panik, tetapi setelah rentang waktu responnya akan menjadi lebih lebih rasional dan kemudian lebih proporsional juga. Gitu. Varian Omicron ini yang saya lihat dan saya baca juga mempunyai kecepatan yang luar biasa. Istilahnya mungkin kalau nggak salah ya dokter ya, eksponensial gitu ya. Penyebaran yang lebih cepat bahkan dari varian Delta. Ada yang menyebutkan ini kecepatannya 3-4 kali lebih cepat dari varian Delta. Sehingga luar biasa penyebarannya setelah muncul di Afrika Selatan dan mungkin di Hong Kong ya. Itu kecepatannya sampai sekarang ini 131 negara. Ini satu penyebaran yang luar biasa cepatnya. Dan tentu ketika penyebaran sangat cepat ini orang menjadi khawatir. Ini apa yang akan terjadi dampaknya setelah kita juga menghadapi varian Delta. Kalau varian Delta dengan kecepatan yang luar biasa juga dari varian sebelumnya juga menimbulkan dampak yang kematian yang sangat besar gitu ya.
keparahan dari penyebaran dari varian itu tidak hanya cepat tetapi juga menimbulkan kepatalan yang besar begitu. Dan ini orang menjadi khawatir jangan-jangan hal yang sama juga akan terjadi begitu untuk varian Omicron. Tetapi dalam perkembangan waktu kita juga melihat ada kabar-kabar baik lah. Walaupun kita tetap harus waspada dengan perkembangan ini, tetapi kita bisa melihat bahwa ada kabar baik dari Afrika Selatan yang kita tahu di mana tingkat kematian dari varian baru ini tidak terlalu fatal lah gitu ya. Bahkan ada angka misalnya dari Afrika Selatan yang menyebutkan lama perawatan dari pasien yang terkena virus Omicron ini bisa lebih cepat pulihnya, itu 4 hari dibandingkan rata-rata 8 hari sebelumnya ya yang pernah terpapar atau terinfeksi. Ini mungkin semacam kabar baik ya yang kita harus juga catat, tetapi kita tetap melihat kemunculnya peringatan dari WHO beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa virus ini bukan virus Omicron, virus yang kita hadapi varian baru dari COVID ini bukan sesuatu yang bukan penyakit ringan begitu ya, karena tetap saja ini bisa berbahaya terutama bagi orang-orang yang belum mendapatkan vaksin begitu, dan juga karena kerentanan yang mungkin muncul karena terkena virus ini. Dari kita tetap harus waspada, apalagi angka terakhir tadi kalau saya lihat update-nya adalah kita sudah mencapai di Indonesia 318 kasus ya. 318 kasus itu sebagian besar memang imported case gitu yang memang muncul dari perjalanan dari luar negeri, terutama dari negara-negara yang terkena virus varian ini, tetapi juga sudah mulai ada penyebaran lokal ya yang sudah berlangsung gitu. Ini juga harus mengkhawatirkan karena bukan hanya karena perjalanan dari luar akibat imported case, tetapi juga transmisi lokal sudah mulai terjadi. Ini harus menjadi satu hal yang penting untuk kita pikirkan bersama, pencegahan dan juga bagaimana mitigasi untuk menghadapi hal ini. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, diskusi hari ini, webinar ini tentu bukan hanya membicarakan soal bagaimana kita mengenal lebih jauh tentang varian Omicron ini, tetapi kita menemukan langkah-langkah yang tepat untuk pencegahan dan mitigasi. Jangan sampai dengan 2 tahun terakhir ini dengan pengalaman cukup panjang mengenai varian Delta dan varian-varian lain, kita terkesan lambat untuk merespon. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus sudah menyiapkan. Dan saya perhatikan dan saya melihat bahwa Presiden Jokowi sejak ini muncul di Afrika Selatan dan juga beberapa negara sudah melakukan respon, beliau sangat cepat melakukan satu pertemuan di tingkat kabinet untuk memastikan jangan sampai terjadi penyebaran ke negara kita secara cepat begitu. Baik itu terkait dengan langkah-langkah di hulu sampai hilir. Jadi responnya menurut saya sudah sangat baik gitu. Dari awal sudah ada respon dari pemerintah termasuk Presiden Jokowi secara cepat terhadap perkembangan ini, walaupun kita tahu ini juga tidak akan berhenti gitu. Kemungkinan munculnya varian baru, saya baca juga ini ada varian B1640 yang kita sebut IHU itu mulai muncul di Prancis itu. Saya kira kita harus mulai, apakah ini akan menjadi varian of concern, baru varian of interest, kita bisa lihat ke depan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan Kagama akan berkontribusi untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran terbaik terkait dengan edukasi dan juga advokasi kebijakan terkait ini. Cara kita melawan munculnya varian baru dan perkembangan ke depan, saya kira tidak bisa tidak kita harus punya benteng pertahanan yang kita sebut vaksin.
Jadi vaksin itu benar adalah game changers, dan saya kira sekarang ini kita berbahagia karena 280 juta dosis sudah disuntikkan. Di tahap pertama kita tahu di dosis pertama 79,68% di tahun 2021 sudah disuntikkan, dan tahap 2 54,79%. Jadi kita memang sudah termasuk negara yang sangat cepat untuk melakukan proses vaksinasi. Tentu kita harus bersyukur terhadap itu, tapi kita khawatir kalau kita lihat ketimpangan akses vaksin di dunia. Kita tahu bahwa ada 109 negara yang tidak mencapai target vaksin WHO, dan 30 negara bahkan belum mencapai 10%. Ini bisa menjadi masalah. Kalau kita bagus capaian vaksinnya, tetapi di negara lain capaian vaksinnya kurang dari 10%, dan itu menimbulkan ketimpangan vaksin di dunia, dan itu berarti penyebaran secara mobilitas perjalanan di global itu juga bisa berpengaruh terhadap apa yang kita capai gitu. Jadi kalau sebuah negara tidak tercapai vaksinasinya juga akan merimpak pada vaksinasi yang ada di seluruh dunia yang lain. Jadi kita harus menjadikan vaksinasi ini sebagai prioritas, apalagi kita sekarang sudah melangkah ke vaksin untuk anak-anak, dan kita mempercepat vaksin untuk manula. Karena kita tahu pasien lansia kita baru 42,13%. Dan itu harus ada upaya untuk mempercepatnya, terutama di daerah-daerah yang masih timpang, ya, belum mencapai 70%. Saya kira ada beberapa daerah provinsi yang masih di bawah 70%, yang perlu kita perhatikan, baik itu Papua, Papua Barat, Maluku, Aceh, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Barat. Jadi kita perlu memperhatikan juga daerah-daerah yang berada capaian vaksinnya di bawah 70%. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita perlu juga memikirkan soal isolasi dan karantina. Ini baik dari warga negara kita dan warga negara asing yang sedang dalam perjalanan dari luar negeri. Saya kira sekarang ini screening di pintu-pintu kedatangan, baik itu udara, darat, dan laut, itu perlu kita perketat, dan kemarin sudah ditambah 14 negara untuk menjadi perhatian kita untuk dalam proses migrasi, karena kita tahu bahwa pintu kedatangan udara itu mungkin mudah sekali untuk kita screening, tetapi agak sulit kalau itu di darat dan laut. Pengalaman kita dengan Delta juga banyak munculnya dari perjalanan laut, dan juga tentu di pos lintas batas darat itu menjadi satu concern kita. Itu pertama, screening di pintu-pintu masuk penting sekali untuk kita lihat. Dan yang kedua adalah keterbatasan kapasitas karantina kita. Sekarang saya mendengar Wisma Atlet sudah penuh untuk menampung karantina dari luar gitu. Jadi ternyata banyak juga warga negara kita yang jalan-jalan ke luar negeri ini sebelum tahun baru, dan mereka harus pulang dan mendapatkan kewajiban karantina, dan kita mendorong karantina terpusat begitu ya. Jadi karantina terpusat itu berarti tentu kita harus memastikan kapasitas dari tempat karantina itu juga tersedia dengan baik. Jadi jangan sampai muncul model-model karantina mandiri lagi gitu. Karena karantina mandiri itu pengawasannya sangat sulit sekali. Dan tentu kita harus memastikan karantina yang dilakukan itu betul-betul berjalan dengan baik, karena kita ingin tidak ada diskriminasi begitu ya terhadap proses karantina ini, karena kemarin juga Presiden memberi concern terhadap persoalan perlakuan yang sama pada semua orang yang kemudian pulang dari luar negeri harus ikut dalam kewajiban karantina ini, karena itu tidak mengenal jabatan ya. Orang terinfeksi oleh varian itu tidak mengenal jabatan, jabat tinggi sama apakah orang biasa sama-sama bisa terkena. Jadi oleh karena itu konsistensi kita untuk menjaga disiplin karantina dan isolasi ini sangat penting, termasuk untuk transmisi lokal. Jadi cara kita untuk testing, tracing, dan kemudian kita isolasi itu penting sekali untuk bergerak. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mungkin saya pikirkan adalah kita harus betul-betul ada konsistensi dalam menerapkan
perlindungan orang-orang yang masuk ke public area. Sekarang misalnya setiap orang akan masuk ke public area seperti mall dan lain-lain, itu kan harus ada vaksin lengkap dan juga ada peduli lindungi. Jadi yang penting sekarang ini bagaimana membuat kepatuhan kita untuk menjalankan peduli lindungi. Karena kalau tidak ada instrumen untuk memonitor itu di lapangan, saya kira akan menjadi persoalan. Saya melihat ada memang konsistensi untuk menjalankan itu peduli lindungi setiap masuk mall. Tetapi ketika ada tempat-tempat wisata, belum tentu semua menggunakan peduli lindungi. Itu satu. Jadi di lapangan kita perlu memastikan peduli lindungi pernah dipakai. Yang kedua, hasil dari peduli lindungi itu datanya untuk apa? Itu harus ada kejelasan ya. Kalau kita tahu daerah itu ada kasus orang yang masuk, kemudian treatmentnya seperti apa. Jadi follow up dari data-data di peduli lindungi itu bukan hanya self control bagi orang yang menggunakan atau screening, tetapi juga pada follow up-nya. Yang terakhir tentu kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan, memastikan itu berjalan, adaptasi new normal, termasuk juga kita yang kelima ini mungkin dokter-dokter nanti Dr. Gunadi, Dr. Hakim, dan Dr. Ridho Sandono itu bicara bagaimana soal PTM ini ya, pertemuan tatap muka, terutama dalam konteks Omikron ini, apakah kebijakan kita untuk memberikan 100% tatap muka begitu itu bisa dalam konteks ini ketika vaksinasi untuk anak belum sepenuhnya dan juga pada kasus-kasus di mana tingkat penyebaran Omikron sudah mulai meningkat. Dan ini tentu harus ada instrumen yang kita harus gunakan sebagai ukuran tentang PTM di kampus maupun di sekolah ini. Nah, ini tentu menjadi ditunggu-tunggu oleh orang tua termasuk sivitas akademika di UGM. Jadi gimana kalau kita merespon Omikron ini dalam kaitannya dengan PTM, pembelajaran tatap muka yang sudah mulai akan dijalankan. Apakah ini bisa aman dilakukan? Kalau apa yang syarat-syarat harus dipenuhi supaya betul-betul PTM itu bisa dijalankan? Karena kita juga concern soal kualitas pendidikan yang harus betul-betul kita tingkatkan maupun di masa pandemi. Sekira itu sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang menjadi concern Kagama, baik itu terkait dengan pengenalan virus Omikron maupun langkah-langkah antisipasi dan mitigasi yang perlu kita siapkan. Mudah-mudahan webinar ini mempunyai manfaat kepada tidak hanya pada anggota Kagama, tapi pada seluruh stakeholders yang juga berkepentingan terhadap bagaimana kita menyiapkan diri menghadapi varian baru dan varian-varian baru berikutnya. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi.